Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Bila kiranya kita terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bagi siapa yang setia mendengarkan firman Tuhan, maka imannya akan terus dibangkitkan dan dia akan menjadi orang-orang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang yang mungkin jarang bahkan hampir tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, harta, kekayaan, popularitas adalah hal-hal yang seringkali menjadi alasan bagi orang-orang untuk bisa bermegah diri. Karena biasanya kalau mereka sudah kaya, mereka sudah terkenal, mereka memiliki popularitas, maka dia tidak akan diremehkan oleh orang lain. Sebaliknya orang-orang yang tak memiliki apa-apa, keberadaannya biasanya akan diremehkan oleh orang lain. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana kita bermegah karena Tuhan dan bukan karena hal yang lain. Ada banyak orang Kristen yang dia memiliki Kristus atau dia percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa bermegah kalau mereka memiliki Kristus. Tidak bangga memiliki Tuhan yang hidup dan luar biasa. Seharusnya kita bermegah dalam Kristus, kita bangga kita memiliki Kristus, dan mari pastikan bahwa Tuhan juga bangga memiliki saudara. Kalau kita mungkin ditanya, apakah engkau percaya Tuhan Yesus? Pasti kita akan menjawab sebagai orang Kristen, aku percaya Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus percaya kepada saudara? Apakah Tuhan Yesus juga bisa mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa kepada saudara? Mungkin kita bisa berkata, aku bisa bangga punya Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bangga mempunyai saudara? Untuk itu hari ini kita mau belajar menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar kita memiliki sebuah moral atau agama. Saya mau sampaikan pada saudara bahwa kekristenan adalah sebuah perubahan. Dimanapun saya berkhotbah, saya selalu mengatakan bahwa kekristenan adalah sebuah perubahan. Mari kita bersyukur, kita bangga, kita bermegah dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara, hari ini kalau kita diberkati oleh firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, kita mau diajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus bermegah karena Tuhan dan bukan karena hal yang lain. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dahulunya waktu sebelum menjadi Rasul Paulus adalah Saulus yang begitu tenar, begitu ditakuti, disegani, bahkan kaya. Tapi Saulus yang telah berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan hidup yang luar biasa sehingga dia meninggalkan segalanya. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dulu ku anggap sebuah kebanggaan, kemewahan, sekarang ku anggap sampah. Nah, saudara, kenapa sampai Rasul Paulus bisa menyampaikan hal itu? Karena setelah dia percaya Tuhan Yesus, mengalami perubahan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dia dapat berkata bahwa kemegahan dalam kehidupanku bukan popularitas. Kemegahan dalam kehidupanku, kebanggaanku bukan karena aku kaya, terkenal, dan dihormati orang. Tapi kemegahan dalam hidupku karena aku punya Tuhan yang hidup. Biarlah ini boleh menjadi penyataan buat kita semua sebagai orang percaya, siapapun saudara, sebagai aktivis gereja, siapapun saudara sebagai hamba Tuhan, sama saya juga seperti hamba Tuhan. Jadi mari kita sama-sama saudara untuk kita belajar bahwa kemegahan kita hanya dalam Tuhan dan bukan dengan hal yang lain. Saudara, kita mau belajar bermegah artinya membanggakan diri. Membanggakan diri bukan karena kita sombong, tapi bermegah itu artinya kalau kita bermegah dalam Tuhan, kita bangga kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kita bahwa
segala sesuatu yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saat kita menjadi miliknya Tuhan Yesus, kita mau mengalami sebuah perubahan dan kita mau bermegah dalam Tuhan. Bagaimana agar kita dapat bermegah dalam Tuhan? Yang pertama saudara, kita harus sadar kita ini adalah orang yang berdosa dan yang seharusnya binasa. Kalau saya dan saudara sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan yang seharusnya binasa, sebab di dalam Roma juga dikatakan bahwa upah dosa adalah maut dan semua orang harusnya binasa. Saudara, kita akan bisa tahu artinya bahwa kita bisa bermegah dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri, kita sadar bahwa seharusnya kita binasa. Seharusnya saya dan saudara mengalami kebinasaan kekal, sebab kita semua sudah ada dalam keadaan berdosa. Namun, kalau hari ini kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang harusnya binasa, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita akan menjadi orang yang bisa bermegah dalam Tuhan. Aku bersyukur, aku bangga, aku punya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupku. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita bisa bermegah dalam Tuhan? Kita bisa bangga memiliki Tuhan dan Tuhan bangga memiliki kita. Mari saudara, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita bisa bermegah dalam Tuhan, karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kita. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa bermegah bahwa bukan berarti kita sombong. Kita bermegah, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku bermegah dalam Tuhan bukan karena hal yang lain, karena aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya mau sampaikan pada saudara, kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, memang mungkin tidak sempurna. Saya dan saudara terseok-seok terus belajar terus untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan takut, ada Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang akan terus menguatkan saudara. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga saudara terus diarahkan, saudara terus dibetulkan, saya dan saudara terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan kita bisa berkata, saat kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, kita bisa berkata, Tuhan, aku bermegah dalam Engkau karena aku dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Yang ketiga saudara, bagaimana agar kita bisa bermegah dalam Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mereka bisa menjadi orang yang berkemenangan. Dalam kitab Wahyu dikatakan saudara, berbahagialah orang yang menang. Setiap kita membaca kitab Wahyu, ada banyak ayat yang menyatakan berbahagialah mereka yang menang, berbahagialah mereka yang bisa melakukan kehendak Tuhan. Dalam poin yang kedua tadi, dan poin yang ketiga, kita bisa bermegah dalam Tuhan sebab kita tahu bahwa mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan menanti saya dan saudara. Saudara, pada titik akhir dari semuanya, kita kelak akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Kalau kita mau bermegah dalam Tuhan, kita mau bangga dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita mau bermegah dalam Tuhan, bukan hanya kita bangga, kita punya Tuhan yang hidup karena Tuhan layak kita banggakan, tapi jadilah orang yang juga menjadi kebanggaan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang berguna untuk kerajaan surga. Jadi jangan wasting time saudara. Hidup ini terus berjalan. Hidup ini singkat. Firman Tuhan berkata, seperti embun. Hidup ini singkat, seperti bunga rumput yang pagi ada, lalu sorenya sudah layu. Hidup ini singkat. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Jadi pastikan, kalau engkau mau bermegah, engkau mau berbangga hati, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kehebatanmu, hamba-hamba Tuhan, bukan karena jadwalmu yang padat, bukan karena segala popularitasmu, tapi mari kita bermegah dalam Tuhan. Kita mau bangga karena kita punya Tuhan. Mari kita bermegah karena kita dapat melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Mari kita bermegah pada Tuhan, bermegah dalam Tuhan, karena ada mahkota kehidupan yang kelak akan kita terima dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami, bahwa kami Tuhan mau berkata, kami bermegah hanya dalam Tuhan, bukan karena hal yang lain.
bukan karena kecantikan, bukan karena popularitas, bukan karena kekayaan. Sebab kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semua hanya sementara. Namun kami bermegah karena kami Tuhan Yesus memiliki Engkau. Kami mau bermegah Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus kami menjadi milik-Mu. Kami mau bermegah Tuhan karena kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Kami mau bermegah dalam Engkau Tuhan karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang telah menguatkan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.